Spalletti ngomong soal tanggapannya kenapa Ranieri dan Mancini yang dipilih. Tanggapan Spalletti itu sesimpel bang. Milih orang itu jangan karena dia temen lu. Kan kita mau ada perubahan. Itu doang bang, 2 kata-kata yang dia sampein. Wah. Banyak sekali yang mau kita bahas nih teman-teman ya. Sesuai dengan judul ada beberapa yang akan dibahas. Cuma karena Bang Hanif ini baru balik dari Hong Kong, makanya kita baru ada konten lagi. Gimana bang tapi Hong Kong bang? Kan gue gak pernah ke stadion yang Hong Kong ini kan. Lu juga siaran di sana kan sama Godel sama Dean kan. Deo Bras. Iya, gimana bang siaran di sana? Ternyata banyak technical yang gua harus belajar lagi sih bang. Iya. Gitu. Jadi intinya kan keinginan gue itu adalah membuat sebuah tayangan nayangin pertandingan bola tapi deliverynya dengan gaya kreator gitu. Intinya gitulah. Ya. Jadi gue dapetin main sama fans di luar stadion, interaksi, pertandingan di take over gitu kan, di gambarnya feeding clean feed, gue ngomentarin. Nah postnya itu gue pengen ngerasain keseruan, ngasih lihat ke teman-teman, oh ternyata kalau jadi wartawan itu nungguin di mix zone, ngejar press conference, itu tuh seru gitu. Nah, jadi itu jadi satu rangkaian tontonan bang, gitu. Nah, yang terjadi adalah ternyata secara teknis karena gua itu coverage komentarnya di stadion, kemudian clean feed-nya dikirim ke Jakarta. Jadi tuh ada 2 gambar yang harus ditayangin secara simultan dan itu nggak sync bang. Hah? Jadi tuh gue harus setiap kali gue ngomenin itu tuh ada jeda 5 menit. Gue tuh nyamain dulu sama clean feed gue di Jakarta. Kebayang gak? Nah jadi secara technically ternyata tuh banyak yang harus gue adjust. Terus ternyata di stadion itu ketika halftime, ketika pre-match itu kan dinyalain lagu bang. Oke. Lagu kan? Lagu-lagu yang ada di stadion. Nah itu kan gue kena copyright. Jadi iya, gue harus unmute gitu. Selalu kayak gitu bang. Nah jadi maksudnya gini. Ketika lu nge-cover itu di studio, lu gak ada tuh limitasi itu karena ya lu ada di safe space lo kan. Tapi ketika lu membawa experience itu keluar beneran real dalam stadion, itu ternyata banyak banget teknik-teknik yang teknis secara technical issue tuh yang mesti gua pikirin 2-3 langkah ke depan. Nah yang pertama itu kita evaluasi sama Mas Dean, yang kedua akhirnya kita sepakat untuk beberapa hal, ada checklistnya bang akhirnya kita di pertandingan yang kedua Juve lawan Chelsea itu. Apa aja bang checklistnya bang? Checklistnya antara lain kalau ada lagu langsung di mute. Jadi nggak perlu nunggu kita nge-queue ke MCR di BSD. MCR BSD punya freedom untuk nge-mute gua dan Mas Dean. Oh langsung. Iya, jadi mereka yang ngabarin ke kita lo lagi di mute gitu. Karena the moment itu kena copyright ya udah, itu benar-benar bisa di take down replaynya. Kenapa kita belain itu? Karena kita pengen ngebelain juga teman-teman yang miss live-nya dan pengen nonton replay. Karena kan privilege gue beli hak siar itu gue bisa nayangin replaynya juga bang di YouTube gitu. Gulung terus gitu. Nah itu satu. Terus yang kedua tentang ini bang soal singin antara suara gue sama yang ada di MCR-nya BSD itu sampai dihitung per ininya bang, per rate-nya itu. Jadi sampai kita tuh 0, berapa detik masih delay kita cari lagi bang. Iya. Jadi tuh sampai kayak ngitung matematika ternyata. Gitu. Terus juga kita tuh janjian bang, karena tuh press conference manager berbarengan sama pemain keluar dari mix zone. Kita tuh harus milih bang. Jadi tuh karena gue cuma bawa 1 kamera, tadinya gue mau bawa 2 kamera, gue bisa langsung 2 barengan gitu ya. Tapi ternyata ada ketika gue coba pikirin ada mixer yang ngerubah gambar di sana. Wah itu lebih kompleks lagi dan lebih banyak kemungkinan technical hiccups-nya. Jadi terlalu banyak lah kemungkinan technical hiccups-nya. Jadi gue putusin satu kamera aja. Jadi gue mesti milih bang. Gue mesti milih mau ke press conference dulu atau ke mix zone dulu. Ada plus dan minusnya bang. Kalau gue milih press conference dulu, biasanya tuh ternyata jamaknya kalau yang duluan press conference tuh yang kalah bang. Jadi tim yang kalah dia akan press con duluan. Nah tapi kita nggak bisa menjamin kapan Xabi Alonso atau Spalletti itu bakal datang di menit keberapa. Nah at the same time ada kemungkinan pemain yang gue incar misalnya kayak Mykhailo Mudryk, Nico Jackson itu udah keluar. Gue ngincar Mudryk bang. Nah itu udah keluar di mix zone. Jadi gue miss opportunity kan. Gue harus milih nih salah satu. Nah itu lucunya bang. Jadi tuh lu harus bikin series of decisions yang bener-bener dang gitu.
Akhirnya gue putusin gue menangin press conference karena gue di pre-matchnya gue nggak dapet. Akhirnya gue ngejar Xabi Alonso. Di situ gue pengen nanya, gue pengen Adel sama Mas Dean tuh ngerasain bang experience jadi wartawannya. Dan mereka excited, yang gue cukup appreciate tuh mereka excited dengan mau bang ya? Mereka mau dan mereka tuh pengen gitu belajar gitu. Kayak mereka tuh emang excited buat nanya sama pemain, excited nanya sama manajer gitu. Nah itu kejadian. Nah yang akhirnya kita digocek 2 kali sama pemain bang. Jadi tuh ternyata yang pertama gue kegocek preskon. Yang pertandingan 1 City lawan Inter, gue kegocek preskon tuh. Yang kedua gue kegocek pemain karena gue punya janji sama viewer gue bang. Kalau gue mencapai 200.000 subscriber, gue bakal nyamperin Nico Jackson. Gue bakal sembah dia, gue bilang. Karena Nico Jackson itu filosofinya mirip sama apa yang gue rasa bang. Nilai-nilainya sama. Dia itu menurut gue pekerja keras. Ya kalau di fase build up lu lihat lah dia nge-pressing, dia link up play, pekerja keras bang dia bang. Jago dia di fase build up tuh dia jago banget. Tapi dia suwe di finishing bang. Nah terminologi gue buat Nico Jackson dia suwe di finishing itu adalah keberuntungan dia yang kurang. Nah gue ngerasain itu hal yang sama kayak gue bekerja keras. Kadang di perkontenan gue ngerasa kayaknya gue emang belum beruntung atau emang gue suwe aja nih gitu beberapa kali. Nah gue ngerasa itu relate sama viewer gue dan gue jadiin milestones gitu. Gue jadiin milestones 200.000, gue pengen nyembah dia, gue bilang gitu. Maksudnya nyembah kayak gue ketemu Chiellini kan, Chiellini my hero gitu, gue gituin kan. Nah ternyata gue digocek bang. Jadi tuh ternyata pas gue tanya sama press officernya, gue udah selesai dari press conference manager, gue langsung lari ke mix zone. Gue nanya sama press officernya, ini Chelsea udah beres apa belum? Ini Juventus dulu yang keluar. Oke, kita udah semangat tuh bang ya. Gue udah wawancara banyak, gue wawancara Edon Zegrova, gue udah wawancara banyak lah pemain Juve gue wawancara bang. Tunkup Miners udah gue wawancara. Nah kok gak keluar-keluar pemain Chelsea. Ternyata bang mereka lagi di VIP zone sama orang-orang berduit. Jadi mereka itu ada orang-orang VIP yang bayar mahal banget untuk ketemu sama pemain dan ada ruangan tersendiri bang. Jadi ternyata dari situ mereka gak lewat mix zone lagi, langsung naik ke bus. Jadi gue dininjain, kegocek gue. Nico Jackson gak lewat situ. Dan kita baru taunya ketika, itu busnya Chelsea udah cabut, udah ya elah kegocek lagi gue bilang gitu. Padahal di GBK bisa ketemu lu bang sama Nico Jackson. Di GBK sebenarnya bisa, tapi kan organizernya udah ngobrol duluan sama media lain kan. Jadi gue pengennya tuh emang bener-bener effort gue bang, bukan maksudnya gue kesana karena gue ketemu karena dibantu ini atau ditawarin ini, gue nggak mau. Gue emangnya gue pengen effort gitu. Makanya kayak kemarin kan gue beli hak siarnya pas Subaton ya, gue nggak dapat izin ya gue tungguin, gue yang terbang ke situ, gue pengen streaming apalah gitu. Intinya gue berusaha gitu bang. Iya dan ini pertanyaan semua orang sih bang. Karena kan pas Indonesia main di Indonesia Milan sama Chelsea kan gambarnya kayak nonton Tarkam ya. Gambarnya kan itu dibahas semua netizen nih. Sama kan lu di Hong Kong kan lihat langsung dong, maksudnya gimana sih orang Hong Kong nyeting kamera gitu kan. Bedanya apa bang? Bang jujur bang, nonton Chelsea Indonesia kayak nonton Chelsea AC Milan kayak nonton Tarkam bang. Gambarnya ya, kita ngomongin gambarnya nih. Nah itu ada bedanya gak sih bang itunya? Nah, mungkin gak ada, sama-sama aja. Mungkin gini bang ya. Yang gue tahu ya, emang operator produksi bola di Indonesia yang emang third party itu nggak banyak bang. Opsinya itu aja bang. Nah makanya mungkin kalau lu notice dulu sempet net TV kan nyarin kan, Piala Presiden atau apa gitu kalau nggak salah. Nah produksinya sedikit lebih baik karena dia in-house bang. Nah cobalah lu sasar deh, orang yang punya produksian ini itu orang yang terafiliasi sama penguasa PSSI sebelumnya yang sempat masuk penjara. Oh gitu. Iya. Coba deh lu do your research gitu. Nah, sebenarnya ini sesimpel ini aja bang. Gini, ketika kita pengen menaikkan kualitas dari liga kita, ya, pastinya yang pengen kita touch dulu tuh adalah commercial dan juga production yang emang lebih ditingkatin value-nya. Kalau lu mau jual ke brand, ke sponsor, ke official broadcaster, angka yang lebih tinggi ya pasti lu harus naikin quality dan value dong. Menurut gue ini yang sering sekali di overlook atau diabaikan part ininya. Nah kalau lu notice, kita coba bandingin sama Premier League deh. Premier League kan kualitas videonya bagus ya bang ya, produksinya bagus banget kan. Nah kenapa bang? Kita harus bertanya dulu kenapa Premier League bagus. Premier League by rights, haknya itu punya siapa? Itu dijual sama agency namanya IMG bang. Gitu untuk internasional ya. Dia yang mendistribusikan itu ke seluruh internasional. Nah IMG bersama Premier League
secara liga itu membuat satu badan namanya Premier League Production, Bang. Oh, ada sendiri tuh. Ada sendiri, Bang. Iya. Jadi Premier League Production itu punya kantor sendiri, SDM-nya luar biasa dan dipikirin, Bang, secara value maupun komersial maupun production value. Makanya kalau lu lihat sampai grafis aja kan dipikirin, ada identity-nya, Bang. Oh iya, grafis, Premier League ya. Iya, grafis Premier League. Masuk ke pemilihan kamera yang spider kamera, terus kemudian yang angle-nya ada berapa, pemilihan kameranya seperti apa. Ya. Itu gue rasakan ketika waktu gue Subaton. Nah, bagian dari Premier League Production itu menjual tidak hanya tayangan, tapi juga secara paket itu ada namanya ICS, International Interview lah kurang lebih. Yang memang each international broadcaster itu entitled untuk mencoba request. Nah, para klub ini harus nyumbang pemainnya setiap minggu untuk bikin itu, dan itu semua di-cater oleh Premier League Production. Ketika gue kerja sama mereka, spek alatnya mesti tertentu, certain angle-nya masih tertentu, audio, kamera itu benar-benar profesional banget, Bang. Dan itu yang standarnya dijaga sama mereka. Nah, kenapa? Karena liganya secara komersial itu memungkinkan untuk mereka meningkatkan quality production. Makanya jualannya dipikirin, jualannya tidak hanya tayangan, tapi juga konten apa yang bisa di-touch sekitar dari di luar tayangan live match. Buat dan sponsor buat sponsor, dan itulah ICS, Bang. Nah, itu dipaketin dan itu jadi angka yang menarik dan bikin apa? Bikin revenue-nya jadi gede, revenue-nya gede, mereka invest lagi ke quality production lebih bagus. Nah, itu menurut gua yang di overlook di Indonesia. Sesimpel itu aja. Kalau misalnya sekarang itu kita mungkin secara checklist, Bang, yang penting liganya kejual dulu di angka segini. Kejual di angka segini, gue bisa mensubsidi klub di angka segini. Mensubsidi klub di angka segini, akhirnya pemain-pemain di klub ini nggak telat bayar gaji. Kita baru di situ, Bang. Kita belum masuk ke ada diferensiasi vendor nih untuk untuk tayangan bola, belum ke situ, Bang, karena mungkin orang yang mau bikin diferensiasi vendor pun akhirnya harus menghadapi monopoli, Bang, dan berat. Sulit juga ya, sulit, Bang. Negara kita sulit banget, Mas, ada begitu-begitu. Mau gitu. maju gak sih liganya? Aduh, ada aja. Tapi beneran, Bang, itu netizen ngamuk-ngamuk sih itu sama gambar Chelsea AC Milan, karena itu pemain kelas dunia, tapi kita nontonnya kayak Tarkam gitu kan, yang nonton di TV. Kalau gue kan nonton langsung, cuma emang berasa banget. Padahal sebenarnya kalau dilihat langsung, ya GBK tuh oke juga gitu, looknya. Tapi kan tampilannya kayak gitu, ya Allah. Tapi ya itu, Bang, ya, maksudnya tadi lu bilang apa namanya, yang ICS apa tadi? ICS. Itu La Liga yang hampir mirip-mirip, Bang, ya. Sudah mulai. Iya. Gitu. Italia masih left behind. Left behind. Spanyol dan Inggris tuh udah di depan. Iya, Spanyol tuh kalau selebrasi gol udah bukan full HD lagi, Bang. Itu mah udah buset 4K 6K kali ya. Kalau gol gitu. Tapi kan kalau Italia sekarang ada penambahan dikit, Bang, kamera wasit. Jadi lari-lari. Itu doang. Lautaro Martinez dikejar sama wasit doang. Udah gitu rada abu warnanya. Iya, warnanya gabu. Begitu lu cut langsung beda tuh. Kameranya wasit. Jujur kameranya wasit Italia udah kayak beraksa polisi lagi gerebek prostitusi, Bang. Abu-abu gitu, Bang. Iya, benar. Kok begitu sih ya? Tapi ya gitu, teman-teman ya. Itu salah satu, ternyata satu hal yang bisa jadi salah satu, bisa kita bilang cabang untuk mendapatkan pundi-pundi uang yang lain. Benar. Dengan kualitas gambar yang bagus. Makanya dan ini beberapa juga ngomong ya soal gambar itu, soal juga sekarang tayangan kayak kemarin pre-season ditayangin di beberapa YouTube gitu. Itu kan sesuatu hal yang cukup baru lah untuk tahun ini gitu. Dan netizen tuh ada pro kontranya juga. Cuma kalau menurut lo pribadi, kedepannya akan kayak gini terus berarti, Bang? Akan semua seri A, La Liga jangan ditayang di YouTube orang gitu. Ini kan gue sempat cerita sama lo ya. Iya. Ini gue udah ngomongin ini 2 tahun yang lalu, Bang. Oke. Ketika gue masih barengan sama Koci, gue bilang waktu itu Arab lagi jalan season 2 kan. Gua Marathon. Iya. Gue masukin 1 sponsor ke Arab kan. Di Marathon season 2 untuk timnas. Brandnya pharmaceutical multivitamin. Gue masukin ke situ, gue lihat ya komparasinya. Waktu itu Arab neck to neck angkanya sama gue, Bang. Kan gue masih sama Koci tuh gitu. Nah, gue lihat nih, dia bukan bola, yang kayaknya kayak gini. Nah, terus selesai tuh season 2, gue udah predik, wah season 3 sih ini bakal meledak, gue bilang. Dan gue ngomong satu hal sama Coach Jasin waktu itu. Gue bilang, Coach, kalau kita gak berinovasi, semua uang medianya akan pindah ke Arab tahun depan.
untuk kategori bola, gue bilang. Karena tahun depan tuh Piala Dunia. Nah perkara dia bergerak untuk Piala Dunia atau tidak, that's a different thing. Tapi gue udah bilang uang medianya akan pindah karena dia punya audience yang lebar banget, dia punya relatable sama audience cowok gitu kan, dan dia itu niche-nya current, jadi kayak orang tuh semua yang current tuh attach sama dia bang, gitu. Dan uang media akan mengikuti kemana atensi ada. Sesimpel itu law of the game ya gitu. Nah ini berbenturan dengan sunsetnya bisnis TV bang. Bisnis TV itu sunset gitu kan. Jadinya pasti definitely advertiser yang merupakan industri yang masif banget. Itu yang gue bilang soal media money. Lu mesti tahu berapa spendnya. Kalau misalnya 1-2 dekade yang silam TV bikin 1 triliun lebih, ya itu adalah real uang media money yang bisa splash ke digital bang. Nah sekarang tergantung siapa yang punya kemampuan untuk grab the opportunity, dan itu adalah kemarin Bang Rap, dan harus fair bang. Iya bagus dibikin sama dia, atensinya dapet, audiensnya juga tercover untuk penonton-penonton yang suka bola hardcore sama yang penonton bola casually atau FOMO doang, ya terangkul gitu bang. Dan ini udah gue predik dari dulu, gue bilang kita sebagai content creator we have to innovate. Kenapa gue bikin Subaton, kenapa gue bilang sama coach kita IRL yuk gitu. Ya perkara sekarang nantinya gue punya media sendiri dan mantan partner gue punya media sendiri juga yang berjalan sangat baik. Ya that's a different thing. Tapi gue udah mencium ini dari sejak lama gitu. Dan ketika the moment KZTV ambil hak siar Piala Dunia, itu adalah momentumnya. Gue udah info sama lu kan dari awal. Kiblat lu siapa sih bang? Kiblat gue Mark Goldbridge, gue bilang, karena dia sendirian bang. Dia sendirian. MU. Dia cuma ngomongin MU dan dia sampai bisa nyarin Bundesliga bang. Nah itu gue bilang, oh patokannya di sini. Kenapa gue bikin kameranya juga picture in picture di atas? Karena that's definitely what Mark Goldbridge done. Dia sangat bagus dalam reaksi. Awalnya dari live reaction, kemudian audiensnya grow sangat gede banget, masif, udah nggak bisa di overlook lagi sama traditional media. Akhirnya dia bisa mensejajarkan diri dia sama media tradisional dengan menyiarkan Bundesliga. Dan itu pula yang terjadi di Brazil dengan KZTV. Nah di momen itu, ya gue ngomong, gue ini kan gue cuman kreator kecil bang. Gue selalu bilang gue hanya kreator kecil gitu. Tapi gue punya mimpi gede bang. Gue punya mimpi gede, makanya gue decide untuk coba ambil. Kenapa? Karena ya previous job gua dulu di TV ya emang memungkinkan gua bisa mengetok pintu yang tepat, dan gua adalah orang yang selalu berpegang teguh dengan PNL yang sehat. Ya orang bilang lu ngapain sih Subaton, orang ini lu ngapain begini. Tapi mau kayak gimana pun orang mengkritik, PNL gue sehat. Karena gue selalu punya inovasi, dan inovasi itu selalu difunding oleh brand yang yang kategorinya multinasional, yang size-nya besar sekali. Jadi gue tidak mengambil revenue dari uang-uang yang aneh-aneh bang. Jadi gue bisa mewujudkan itu. Jadi intinya gue tuh perantara aja. Jadi misalnya gini nih. Wah aneh-aneh itu gimana bang? Ya misalnya kayak gini nih bang. Ada revenue dari misalnya uang yang nggak jamak lah, kita bisa bilang, gitu ya, nggak jamak lah ininya gitu. Terus dibakar ke konten, itu kan banyak bang sebenarnya. Kalau kita coba identify ya banyak lah gitu. Banyak. Either yang emang kelihatan dengan mata telanjang, atau yang emang implied. Misalnya contoh tuh kayak dulu nih ada judol yang nyawer, nggak dibacain tapi dibiarin bang. Itu kan aneh-aneh bang sebenarnya. Kreatornya kan punya freedom untuk bisa ngeblok itu atau enggak, or komen di kolom komen. Ya lu kan sebenarnya bisa nunjuk moderator untuk ngehapus kan. Iya dong. Iya bisa. Iya itu bisa dong. Nah itu yang gue jagain. Bahkan yang komen di replay gue aja, atau bisa gue stream, atau bisa gue emang taping, itu gue hapusin bang satu-satu. Komen-komen judulnya. Gue itu ratusan bang. Itu ratusan. Maksudnya emang nyebelin, tapi ya itu gue ngasih lihat kalau gue tuh berupaya untuk gue sebagai kreator dapetin source of revenue, dan gue terbuka sama viewer gue hanya dari brand yang terpercaya. Karena gue pengen terbuka, ujung-ujungnya gue pengennya IPO. Gue udah selalu bilang sama lu, sama viewer gue, IPO ya. Gue pengennya IPO gitu, dan gue liatin ya source of revenue-nya dari mana, ya brand-brand yang kerja sama gue lu tahu. Jadi sebenarnya gue simply men-secure itu buat mereka.
buat brand itu. Jadi sebenarnya ini buat mereka, buat brand itu. Gue nyariin mereka properti kasarnya yang pas dengan mereka, yang ditonton sama audiens gue. Ya gue cuman pass on doang. Ini kan bukan uang gue bang. Ini kan uang brand. Gue cuman men-insure brand-brandnya itu tersampaikan objektifnya, KPI-nya dia. Makanya gue selalu berpatok kalau gue punya sponsor itu KPI-nya harus jelas yang bisa gue deliver. Gitu. Iya, soalnya kalau lu ini brand oriented kan, gue brand oriented, bisnis model gue gitu. Iya. Nah Arab tuh beda tuh bang, awalnya dia tuh community based gitu, kayak memperkuat si followersnya dia ini, ngasih makan mereka nih. Lu maunya gimana sih? Ya ini gue kasih makan nih, dan bener eksekusinya. Emang dia, gue temenan udah cukup lama sih sama dia bang. Emang dia otaknya kadang-kadang dia tuh mikir-mikirnya itu. Makanya gue waktu di mobil gue sempat bilang, wah nih kalau musuhnya Arab sih bang, udah kita pencet rem aja udah, jangan dilawan udah, dia mah udah pasti gitu bang. Iya, tapi gue kan nggak ngelawan Bang Rap. Oh ya, gue double confirm di sini. Gue respect sama Bang Rap. Bahkan gue ngerasa deserve banget dia yang nayangin timnas bang. Iya. Emang dia harusnya yang nayangin timnas. Kalau dari sisi channel streamer yang ada ya, yang mau mereplikat KZTV ya Bang Rap doang. Dia kalau nayangin Serie A banyak juga nggak ya viewersnya ya? Nah beda lagi nih mungkin nih bang, karena kalau Bang Rap kan mulainya langsung dari timnas. Iya, audience yang emang gini, nggak ada diversifikasi atau apa yang saling bersinggungan nih bang. Kebayang nggak lo? Iya. Karena ya orang satu ya pasti dukung Indonesia dong bang. Iya. Nah kalau dia nyarin liga itu pasti kan cantolannya apakah dia paham sama apa yang dia omongin atau enggak. Nah kalau dari circle-nya yang sekarang ya mungkin akan ada pertanyaan, mungkin Nico bisa, karena Nico ngerti Liverpool, itu gue tahu banget tuh gitu. Yuka lumayan paham gitu. Nah kalau yang lain, mungkin dia harus bikin kayak yang kemarin, jadinya dia harus kolaborasi sama konten kreator bola yang emang sesuai sama niche masing-masing, akan memudahkan transisi itu menurut gue. Tapi kalau langsung ya mungkin ya PR-nya jadinya yang kayak kemarin bang, di Twitter kan rame tuh, wah ini nggak ngerti nih sini, sama kayak gue kan kenapa gue menggandeng Mas Dean? Karena kan audiens gue udah ketakar bang. Ya di situ-situ aja. Iya audiens gue ya segini. Emang gue bilang kan gue kreator baru, gue kreator kecil. Gue baru mulai setahun. Total gue konten baru 380 hari. Siapa sih gue? Makanya gue sadar diri, ya udah gue gandengnya Mas Dean. Mas Dean yang emang streamer yang gede. Adele yang punya audiens sendiri gitu. Nah makanya gue berkolaborasi sama mereka. Gue bikin IP baru itu kan bertiga gitu. Untuk BBC. Jorok ya kalau untuk beberapa orang itu jorok ya. Nah itu nanti khusus buat live match doang bang. Dan ini gue udah mikirin apa berikutnya. What's next-nya tuh udah gue pikirin gitu. Oh makanya lu kebentuk ini. Walaupun gue kira tuh Adele sama si Dean ini kan ya mereka juga nonton bola sesekali lah ya gitu ya. Akan tersiksa banget ketika belajar sesuatu hal yang sebenarnya dia nggak suka-suka banget. Gue kira kayak gitu bang. Ternyata mereka mau belajar ya. Mereka mau banget bang. Dan kalau lu lihat kekuatannya tuh adalah karena mereka Korea streamer itu diinteraksi bang. Jadi ketika sebelum match dimulai dia main sama fans itu tuh benar-benar genuine mereka energinya. Dan mungkin gue nggak punya all the energy yang mereka punya karena mereka emang udah biasa. Gitu. Nah gue kan fokus harus ngomentarin, mikirin ini aset naik apa segala macam. Banyak banget bang yang gue pikirin. Jadi tuh justru mereka ngegendong gue dari sisi eksekusinya. Sejujurnya nggak mungkin gue nahan 5 jam energi bang dengan semua kompleksitas yang kayak gitu sendirian tuh berat banget gitu. Kalau Bang Rap kan punya mungkin tim yang udah nge-cater maraton 90 hari gitu kan 3 season ya dia udah ini. Kalau gue kan sendirian bang. Iya juga gitu. Iya, jadi gitu buat teman-teman yang menghujat Goddel dan juga Dean ya. Gitu. Dengar aja dari Bang Hanif itu kan banyak banget gue baca komen-komen itu bang. Tapi ternyata ngehujat gue juga bang. Iya, tapi kan gue baca sih ke mereka sih. Ya ke gue juga yang soal eksekusi katanya kenapa bawa Goddel sama Bang Dean, terus kenapa pakai picture in picture. Banyak yang nggak ngerti karena mereka masih paham itu eksekusi TV bang. Banyak yang nggak nonton cara eksekusi Mark Goldbridge nge-cater pertandingan Bundesliga karena di geofilter. Sama kayak gue nyiarinnya kan gue beli hak siarnya teritori Indonesia. Orang Cina, orang Singapura kan nggak bisa nonton replay gue bang atau live gue. Di geoblok kan gitu. Nah itu yang mereka mungkin gak familiar. Kalau di luar itu kayak gitu bang. Lu nyariin nih pertandingannya, ada pipnya, picture in picture-nya. Si kreatornya tuh komentarin. Dan itu bang, wah anjir kalau Mark Goldbridge lebih kacau lagi bang. Dia tuh bisa pakai analogi porn star.
untuk ngejelasin sesuatu. Tapi tetap kelihatan gambarnya berarti. Tetap kelihatan, dinyala sepanjang pertandingan. Kalau gue smoothin banget kemarin diprotes kan. Nih jadinya ngeganggu padahal kecil banget. Akhirnya gue nyalain pipnya cuman kalau ada gol atau peluang. Sisanya ngomong aja. Sisanya gue ngomong doang. Iya. Gitu. Gitu. Gitu bang, sampai udah gue akomodir gitu. Dikomentarin ya ternyata ya. Iya, gitu. Dan mereka berdua tuh mau belajar lah. Adel sama Mas Dean itu bener-bener terutama di fase pre dan post ya. Itu emang role-nya mereka. Nah di pas lagi pertandingannya gue ambil alih energinya gitu. Iya, gue baca sih komen-komen itu bang yang layar kecil itu. Soalnya kalau lu tayangin itu di timnas Indonesia, bisa diamuk masa tuh bang. Iya, itu kan beda-beda kan. Makanya gue sengaja memilih memang pre-season dulu dengan view kan yang gue janjikan kan gue bidding bang. Gue coba bidding dulu untuk Liga Eropa kan. Dan yang paling memungkinkan dari sisi harga kan Serie A. Itu kenapa gue pathway-nya ke sana. Gue nggak berani timnas karena nggak hanya karena memang mungkin secara harga dan political gue berat buat dapet. Karena tuh stance-nya gitu bang. Kalau lu mau dapetin timnas nggak hanya harga lu punya capital, lu juga harus approve secara political menurut gue. Karena stakeholdernya banyak gitu. Nah gue ngerasa emang gue belum layak bang gitu. Mau punya capital pun berapa ya gue ngerasa sadar diri. Enggak lah, jangan gue lah kalau timnas. Dan gue menghindari for now ya, sampai gue mungkin merasa gue lebih siap. Nah kalau gue ngerasa kalau timnas mah at certain level lah, bukan di gue lah gitu. Ya mungkin sometimes someday mungkin masuk bang. Nah gue masih pengennya yang gue suka bang. Makanya kemarin tuh yang gue sampai gue lagi nyayangin pertandingannya kan Juve ya, tim gue sendiri. Lah terus gue terus kan yang gue beli kan tim yang gue suka ya. Pakai uang gue sendiri yang datangnya dari sponsor ya. Gue ngomentarinnya sesuai gue sebagai fans bang. Jangan anggap gue TV lah, emang gue bukan TV. Makanya kemarin Jonathan David gue tolol-tololin tuh di klip buat orang-orang cari beras di Twitter biar yang nge-reply centang biru dapat duit kan. Ya gua maksudnya gue paham ya, lu cari duit lah, nggak apa-apa lah gitu. Ya gue tapi mengomentari itu sebagai fans. Iya. Gue akhirnya nih punya kemampuan untuk nayangin tim yang gue suka sendiri. Ya gue komentari ini kayak gue. Ya emang Jonathan David kan emang tolol bang. Emang tolol. Emang tolol. Terus gue bilang wah pintar sekali dia. Ya lu nontonnya di TV lah, jangan di YouTube kalau kayak gitu. Itu maksud gue. Tapi menurut lu bang lebih tolol Jonathan David atau Amorim di AC Milan? Belum bang, sabar lah. Bercanda teman-teman, bercanda. Nggak, tapi kan kalau nanti di Milan Corner kan lu nanya ke gua. Iya benar. Gua punya jawabannya. Oke. Kalau lu versi lu kan gini. Amorim kan terakhir lawan MU doang nih. Kita nilai dia bang, dia ketika musim udah dimulai. Iya. Nah permasalahannya sekarang kan dia nggak punya gelandang bang. Iya benar. Rabiot belum balik kan? Belum. Ayo Modric kayak begitu kan, udah memasuki twilight. Jadi sebenarnya emang harus ini kan dilihat kan dia berupaya banget pak. Dia mau jual siapa? Santi Gimenez dulu ya ke Porto 20 juta euro. Sekarang lagi dinegoin. Nggak tahu akhirnya diterima atau enggak. Tapi penawaran Milan 20 juta euro ke Porto. Rafael Leao bukannya Rafael Leao yang nggak mau kan, Milan yang nolak. Galatasaray udah nawar 35 juta euro, valuasi Milan 50. Nah, penjualan dari dua pemain ini, Rafael Leao dan juga Santi Gimenez kan pengen mereka beli untuk gelandang, bang. Iya. Gitu. Nah, the moment lu udah punya pemainnya, nah baru kita nilai. Kalau sekarang mah kita suruh siapa yang main gelandangnya kemarin Komoto, bang. Iya, Elawang itu bocil baru umur berapa langsung disuruh mainin skema Amorim yang ibarat kate nih. Kalau go big or go home kan gaya mainnya dia. Udah sikat aja. Mau salah passing nggak apa-apa dah. Yang penting main aja nggak. Karena kan di situ kan ada Komoto, Kamarda, Palestra yang dimana sebenarnya mereka ini satu pertemanan lah gitu. Palestranya gacor. Bartesagi kali bang. Iya Bartesagi. Tapi kan maksudnya sama Palestra kan satu link up lah bang. Maksudnya kan. Nah, Palestra kan di Chelsea bang. Ya enggak, maksudnya di timnas Italia bang. Iya, maksudnya yang ininya pertemanannya lah. Ini kan satu alma mater nih ceritanya. Usia juga deket. Usia juga deket gitu. Gue juga pasti mereka satu camp bareng juga pernah gitu. Nah jadi secara nggak langsung ngelihat Palestra sebagus itu, pasti kan harusnya memotivasi Komoto, Kamardan juga Bartesagi ngelihat. Oh Palestra aja bisa nih karena pemainnya kali bang Chelsea. Enggak, tapi beda bang. Palestra tuh best defender Serie A tahun lalu loh bang. Iya makanya. Dan gue pas ketemu langsung kemarin di Hong Kong, gue banyak amaze-nya sama dia. Gini, dia back kanan bang, tapi dia tinggi banget bang.
Yeah. Dia tinggi banget, bener-bener tinggi bang. Gue kaget dia bisa setinggi itu ternyata. Karena kalau kita lihat di TV ya udahlah ya. Tapi begitu ketemu langsung, anjir kok ini orang tinggi banget. Yeah. Tapi kenceng banget bang. Kan aneh orang tinggi kenceng banget bang. Iya di sayap lagi kiri. Di sayap lagi. Dusur gitu kanan kiri. Iya. Udah gitu positioning awareness-nya si Palestra tuh bagus banget bang. Makanya gue bilang di komentari gue ketika Chelsea lawan Juve, itu kan debutnya dia. Yeah. Debutnya Palestra. Yeah. Dia langsung main barengan sama Giovanni Quenda di kanan. Giovanni Quenda jadi sayap kanan, dia jadi back sayap kanan. Yeah. Itu seolah-olah mereka berdua udah main 3-4 tahun bareng bang. Iya. Dari first impression mereka main bareng, seolah-olah mereka udah main bareng 4 tahun bersama. Understanding, kemampuan ngisi ruangnya. Misalnya Giovanni Quenda masuk ke dalam, si Palestra nyisir sisi. Sebaliknya kalau dia Palestra yang masuk ke inside, Quendanya yang ngisi. Dan kombinasinya tuh bagus banget gitu. Jadi ini beda bang levelnya. Si Palestra ini beda. Dia adalah best defender di Serie A musim lalu. Ya. Dia masih berusia muda, dia punya agility yang bagus banget. Ya. Nah kalau kita bandingin sama Komoto, Camarda menit mainnya juga beda banget kan bang. Sementara kan dia di Cagliari musim lalu mainnya lebih rutin, bahkan dia terpilih sebagai best Serie A defender of the year. Iya, pada Camarda ada momen kayak gitu, sayangnya nggak bisa step up bang ya. Iya mainnya cuma berapa bang, di bawah 10 bang Camarda bang. Enggak, kalau dia main yang di Genoa dia dipinjemin kemana bang? Iya kan dia cedera. Iya. Ya, dia cedera. Terus dia kan cuma cetak kalau nggak salah 2 atau 3 gol gitu. Iya. Jadi menit bermainnya juga nggak dapet Camarda musim lalu. Despite ya memang dia salah satu wonderkid. Komoto juga sama kan gitu. Iya, sementara Palestra ini ibaratnya udah main week in week out. Sama abang-abangan Serie A semua bang. Iya, jadi secara gak langsung mentalnya udah. Iya. Udah terbiasa gitu. Makanya Chelsea gambling ngambil dia tuh berani bayar lebih ketimbang tawarannya Inter Milan. Di Jakarta main di kiri bang dia. Itu dia. Di kiri udah kayak bener-bener lebih stand out dari Neto bang. Padahal Neto yang diincar Tottenham, Neto yang diincar MU, City. Tapi Palestra lebih gacor dalam hati gue, lebih gacor Palestra daripada Neto. Enggak, ini yang satu hal yang gue sadari bang, ini yang ketika nonton AC Milan Chelsea live gitu bang ya, kenapa Chelsea bisa bagus, AC Milannya enggak gitu. AC Milan itu emang kita kalau ngomongin 11 pemain di lapangan nggak mungkin nggak jago bang. Pemilihan Asabi sama Amorim ini pasti based on skillnya emang jago-jago semua nih orang gitu ya. Cuma ternyata yang ngebedain adalah cerdas nggak ini pemain gitu bang. Decision making bang. Gua kan pas di sebelah kanan itu pas babak pertama itu adalah pas Chelsea lagi nyerang. Di situ gua lihat banget Cole Palmer cara mainnya kayak gimana. Bedanya Cole Palmer sama si anjing Leo bang. Jadi kalau Cole Palmer ya emang nggak apple to apple juga secara posisi, nggak apple to apple kan number 10 nih Cole Palmer. Tapi Cole Palmer itu bang, ketika bola nggak di kakinya dia, gue perhatiin banget. Dia begini terus bang. Dia kayak dalam hati gue, ini orang sibuk banget ya, padahal belum megang bola bang. Nah ketika pemain Milan megang bola, Modric juga begitu sebenarnya, tapi kan ini usia. Tapi Cole Palmer tuh aktif banget kayak. Jadi misalkan gagal serangan pertama, seperti yang Pep Guardiola ngomongin Messi, gagal pertama, dia kan nyari lagi. Oh ternyata kayak gini-gini, sampai akhirnya komputer otaknya jadi, baru dia nyerang yang benar, gol gitu. Nah itu hal yang tidak dimiliki oleh beberapa pemain Milan, yang dimana pemain Milan ini secara skill wise jago. Cuma mereka tuh nggak screening. Jadi ketika bola nyampe ke kaki dia, baru dia lihat ke depan bang. Bingung kayak anjing udah padat banget ya. Gue kemana ya? Bingung. Back pass lagi ke belakang. Nah Cole Palmer enggak, udah tahu dia. Tetet gini, Palestra udah di sana. Terus habis itu Neto udah lari ke sini. Oh jangan passing ke Neto. Walaupun kepalanya dia ke sana, dia tahu Palestra ada di sana bang. Nah yang hal-hal kayak gitu yang Milan nggak punya bang. Pemain punya visi. Kayak gitu bang, gue, Cole Palmer sibuk banget ya, begitu bang, bener-bener gue gak ada bola itu bang. Iya. Dan kalau itu kan emang standar di Premier League, terutama untuk playmaker playmaking, pemain tengah lah. Kalau lihat sebelumnya kalau tarik lagi, Frank Lampard banyak banget klipnya kayak gitu. Kevin De Bruyne. Nah bedanya yang beda secara level adalah ada pemain yang kayak gitu, ada pemain yang ampe di level berikutnya. Level berikutnya adalah one thing lu nge-screening. Hal yang next levelnya adalah lu screening, kemudian lu memposisikan badan lu menerima bola di tempat yang bisa mengeksekusi opsi-opsi yang udah lu putuskan sebelum bolanya datang. Kayak Kevin De Bruyne. Jadi dia nggak pernah lagi balikin badan, tuh nggak pernah dia. Lu coba lihat klipnya. Udah nggak pernah balikin badan bang dia. Dia selalu memposisikan badannya ketika bola datang itu udah di jalur larinya dia. Nah itu different beast lagi, itu level berikutnya bang. Nah itu yang Pep Guardiola bilang, gue gak suka pemain yang nerima bola terus balik badan.
Dia paling gak suka, dia paling anti sama itu. Jadi nerima bola maksudnya baru balik badan gitu? Baru balik, jadi misalnya lu terima bola nih, terus lu baru balik badan. Dia paling gak suka itu bang. Ya, jadi dia paling gak suka. Lu lihat deh klipnya Kevin De Bruyne, dia selalu menerima bola di jalur larinya dia. Jadi udah lari gitu. Udah lari misalnya ya, through pass atau dari ke samping dia udah tinggal nyentuh doang. Oke. Jadi dia selalu memposisikan badannya kayak gitu karena Pep Guardiola benci banget nerima bola terus lu balik badan. Karena lu bisa kehilangan bola dengan begitu. Iya, kemungkinan lo kehilangan bola tuh gede banget. Itulah Leao dan Cuku. Nah itu maksud gua. Jadi itu udah soal kita bilangnya football intelligence ya. Jadi ketika pemain pintar itu, kenapa dia mahal, kenapa Xabi Alonso mahal, kenapa pemain-pemain tengah kayak Toni Kroos, Luka Modric ya, yang operator, kita bilangnya operator itu mahal. Karena tuh sebelum dia terima bola dia udah punya 4, 5, 6 skenario di otaknya bang. Iya. Untuk dieksekusi. Dan yang lebih parahnya lagi, eksekusinya near to perfect. Jadi kalau lu mau ngasih through pass, kalau lu mau pin bolanya, kalau lu mau chop bolanya, dia tuh udah tahu siapa berdiri di mana dan mana opsi terbaik untuk membuat situasi jadi berbahaya. Nah itu yang membedakan pemain yang pinter banget sama pemain yang biasa aja gitu. Nah modelannya kalau di lu mungkin ya Komoto belum gitu ya, atau ya harus belajar Samuel Ricci belum. Nah kalau di gue kan Weston McKennie, Manuel Locatelli gitu kan. Sekarang punya Kolomuani. Aduh. Enggak, tapi emang Cole Palmer ternyata ya dia punya intelijensia itu bang sebenarnya. Gue perhatiin kok bola-bola setiap kali ada di screeningnya dia itu jadi barang gitu. Iya. Jadi barangnya pasti akan ada masuk ke kotak penalti dan pasti ya tinggal finishing aja. Tapi jadi barangnya. Iya. Nah dan gue kebayang dengan formasi barunya Xabi Alonso 3-4-2-1 ini di mana itu diisi Joao Pedro dan juga Cole Palmer. Nah mereka berdua tuh saling melengkapi bang. Jadi ketika si Cole Palmer ini screening, si Joao Pedro ini akan nyari ruang ngebaca si otaknya Cole Palmer kira-kira gue harus ke sini supaya Cole Palmer pas screening dia tuh udah ngelihat nih weaknya di sini nih, gue akan lari ke arah situ dan akan jadi barang. Benar-benar jadi barang bang. Iya emang. Gue liat Joao Pedro sama Cole Palmer live langsung kan deket banget gue sama mereka. Gue liat anjing begitu cara mainnya pemain tingkat dunia gitu bang. Iya memang. Dan satu hal kenapa dia ngambil Morgan Rogers juga karena itu bang. Jadi akhirnya 3 pemain ini bisa rotasi dan gak bisa dibaca permainannya. Morgan Rogers itu kan BFF-nya Cole Palmer sejak masih akademi di City. Mereka sampai selebrasinya sama. Mereka emang deket banget bang. Gitu. Nah jadi gaya mainnya tuh saling melengkapi 3 ini. Dimana Joao Pedro kan idealnya lu kasih dia free roll. Dia sebenarnya kan dipaksa jadi quote unquote target man musim lalu karena emang Chelsea gak punya striker yang bisa reliable diandelin. Tadinya itu awalnya adalah Liam Delap. Ya, ternyata Liam Delap itu flop gitu. Awalnya sebenarnya tuh strukturnya adalah Liam Delap jadi striker, Joao Pedro itu nomor 10 bang. Iya benernya. Gitu sebenarnya. Atau jadi second striker lah kita bisa bilangnya gitu. Tapi kan gak kejadian, akhirnya dia gak perform dan harus Joao Pedro yang gendong jadi target man. Dan dia memainkan peran itu juga gak jelek gitu. Nah sekarang dengan hadirnya Morgan Rogers makin bahaya lagi karena dia bisa rotate 3 orang ini. Iya. Gitu. Jadi bagus bang ya. Maksudnya Xabi Alonso seperti yang orang-orang bilang ketika kemarin di GBK menang 3-0 menjanjikan itu jadi ancaman lah ya Xabi Alonso di Premier League musim depan. Kalau gue sih ngerasa Xabi Alonso bakal bagus bang. Oke. Jadi jangan lihat dari hasil pre-season kemarin dia kalah 2 kali di awal, kalah sama Spurs, terus kalah juga sama Juve. Jangan dilihat dari hasil di situnya, tapi lihat dari permainannya. Dan kan pemain dia juga belum komplit kan. Center backnya belum datang, Levi Colwill juga masih cedera, ya Enzo belum balik gitu. Kemarin pas lawan Juve, the moment Caicedo ditarik keluar udah diobok-obok itu. Ya habis nggak bisa pegang bola. Sama kayak ketika kita nonton tadi malam Liverpool melawan Monaco, Ryan Gravenberch ditarik keluar babak kedua. Liverpool udah nggak pegang bola bang. Udah diobok-obok Liverpool gitu. Itu jamaknya kayak begitu. Iya bener. Dan ini sepak bolanya Inggris ini kan semenjak kan ketika gue lihat Enzo Maresca main gitu-gitu. Terus habis itu De Zerbi dengan Tottenham kita udah lihat dari musim lalu juga sebagian setengahnya gitu ya. Tapi ketika Enzo Maresca ngelatih City kan ternyata cukup merubah cara main City lah gitu. Yang dimana kita lihat biasa fluid tiki-takanya Pep Guardiola ini menghiasi lapangan, tiba-tiba dia banyak mainin sayap-sayap. Dimana mainnya jauh lebih taktis, jauh lebih cepat nyampe ke depannya ketimbang Pep Guardiola gitu. Nah
ini jadinya akhirnya gue ngerasanya bang banyak pemain-pemain klub Inggris yang akhirnya butuh banyak winger gitu ya, butuh banyak winger. Benar. Itu alasannya kenapa City ngincar Neto gitu-gitu bang, karena perubahan sistem City gitu. Benar, karena itu sesuatu hal yang emang secara sadar dipilih oleh Enzo Maresca untuk membangun City ini jadi timnya dia. Nah dia pengen banget itu dibedain, ini bukan lagi timnya Pep Guardiola. Bahkan beberapa kebiasaan di sesi latihan kan ada yang di scrap sama Maresca, gitu kurang lebih. Nah begitupun dengan cara dia membangun bagaimana City mengapproach membangun serangan. Jadi jauh lebih direct, jauh lebih banyak mengandalkan tusukan dari sayap. Karena kemarin juga mungkin alasannya di pramusim kayak gitu karena emang belum ada Rodri kan, biasanya kan Rodri yang selalu bangun kan. Nah ini belum ada, dia belum main gitu dan akhirnya mengandalkan sayap-sayap. Nah bahkan kemarin kan Ryan McAdoo sampai dimainin dan ternyata mainnya nggak jelek bang. Bagus. Gitu oke. Gitu dan itu alasannya kenapa dia secara spesifik minta Pedro Neto, karena Pedro Neto bisa main di kanan, bisa main di kiri dan memang dia udah kenal sama Pedro Neto di masanya di Chelsea. Dan mungkin secara pricing itu nggak harus ngikutin harga-harga yang sekarang untuk pemain sayap yang terlalu inflasi. Contohnya Yan Diomande 140 juta ke Real Madrid. Bradley Barcola bang 170 juta di quote-nya sama PSG. Siapa yang mau beli dia 170 juta bang? Itu super overpriced. Gue nggak bilang overpriced lagi, super overpriced gitu. Dan City nggak mau main di area situ. Nah ketika mereka nanya sama Pedro Neto, ya itu pun slightly overpriced. Gitu. Di quote-nya sama Chelsea ya 100 juta. Nah pertanyaan gue adalah apakah Chelsea benar nge-quote segitu? Dari perspektif gue terhadap Chelsea benar. Kenapa? Karena dia belinya aja 70 lah. Terus gue jual ke direct rival masa buat rugi kan gak mungkin. Secara bisnis gak masuk akal. Dan itu masih di marka yang menurut gue masuk akal. Nah perkara apakah Pedro Neto layak dibayar 100 juta? That's a different questions. Kalau dari perspektif bisnis ya layak. Chelsea minta harga segitu karena dia belinya udah mahal, udah 70, jualnya ke direct rivals, gitu kan? Ya gue harus jualnya nggak mungkin murah dong. Dan naiknya juga cuma 30 bang. Iya dong, maksud gue. Gak cuma juga sih. Tapi gak cuma. Iya tapi kalau maksudnya di market inflasi kayak sekarang tuh 30 juta tuh gap yang kecil bang. Iya. Nah sekarang apakah Pedro Neto layak 100 juta? Nah itu adalah debate yang harus kita diskusikan. Menurut gue sih enggak gitu. Menurut gue di 70 layak. Tapi di 100 enggak. Di 100 enggak gitu. Ya apalagi dengan maksudnya dia kan enggak mediocre juga sih. Dia di atas mediocre sih. Cuma memang kalau dibayar 100 juta sih enggak worth it sih, Bang. Iya. Konsekau aja 150 juta ya, Bang ya. Enggak, Konsekau tuh cuma 60, Bang. Euro lagi bukan pound. Jadi lagi lebih kecil lagi. Iya, tapi Konsekau lo dibeli sama City enggak jadi apa-apa. Bersaing sama Mike Aidu aja dulu belum tentu dia bisa bang. Beneran gua. Iya bener tapi bener. Bener belum, nggak usah ngomong Antoine Semenyo dah. Sama Mike Aidu aja dulu dia suruh saingan belum bang. Tapi Conceição bukannya diincar MU ya? Incar MU. Diincar MU kan? Incar MU. Conceição tuh kan yang masalah tuh adalah end produknya bang. Ya end game-nya ya. Iya end produknya. Gol nggak? Mau itu ngomongin assist, mau itu ngomongin gol. Udah tuh ngaco tuh ya. Tapi proses menuju end produk tuh bagus dia. Bagus dia gitu. Iya. Makanya Portugal jangan inti kalau dia mau pengganti aja. Itu kenapa alasannya harga dia 60. Itu alasannya kenapa si Bradley Barcola 170. Nah Bradley Barcola pengambilan keputusan end produknya sedikit lebih baik ketimbang Sergio Conceição. Padahal umur jauh ya. Umur jauh ya. Tapi Barcola Liverpool ini kedepannya bakal jadi gak sih bang sebenarnya bang? Gue sih ngelihatnya jauh ya bang, karena gap antara supply dan demandnya tuh 70 juta bang. Liverpool hanya mau membayar 100 juta euro. PSG pengen masang harga 170 juta. Nah gapnya terlalu jauh bang buat di penetrate gitu. Dari level negosiasi tuh udah nggak mungkin. Kalau gap segitu tuh udah nggak mungkin. Makanya kemarin mereka pivot untuk target lain yang uniknya juga di PSG, Ibrahim Mbaye yang bisa main di kanan, bisa main di kiri, salah satu wonderkidnya PSG juga. Cuman unik nih bang, Mbaye ini keluarganya toksik bang. Rabiot juga dong. Wah bang, lebih parah dari Rabiot tuh tau nggak? Dia ganti agen tiap tahun bang. Allah. Dia ganti agen tiap tahun. Kenapa? Karena bapak sama ibunya Mbaye itu delusionalnya gila-gilaan. Di agen dia terakhir yang bikin akhirnya
transfer dia ke Aston Villa collapse, itu dia minta bapak sama ibunya. Satu, itu agennya membantu membiayai keluarganya bikin sekolah dan rumah sakit di Senegal. Lu suruh agen lu yang bayar, lu bayangin tuh Bang ya. Itu satu nih Bang. Yang kedua Bang, dia minta Merci Piano khusus untuk bapaknya selama di Paris, tapi dibeliin. Nah terus sama agentnya mintanya ke agentnya Bang, bukan ke klub nih, belum ke klub, kita belum ngomongin tuntutan buat klub Bang, baru ngomongin buat agentnya, lu mau jadi agent anak gua, ini permintaan gua gitu. Nah terus yang ketiga, dia minta private box family di Parc des Princes khusus untuk keluarga mereka setiap pertandingan. Itu kan harganya mungkin kalau satu box family itu, kalau yang directors box ya gue bisa bilang ya 10.000 lah Bang. Anjir. Euro. Dan itu dia diminta dari agent lagi. Dari agent Bang. Nah yang paling kacau Bang, ini yang paling kacau nih ya. Dia minta untuk seluruh komisi agen 50% ke bapak dan ibunya, plus 100% hak citra untuk Mbaye. Sekarang pertanyaan gue kayak gini ya, kalau gue jadi agennya, lu Ronaldo anjing, gue kayak gitu. Lu Ronaldo. Maksud gue, lu Ronaldo. Messi aja gak begitu. Itu maksud gue. Messi aja gak begitu. Nah, sekarang gue buat fans Liverpool, gue sih worry ya. Kalau gue jadi fans Liverpool sih gue jauh-jauh dari Mbaye ya gitu. Nah dari in terms of permainan, bakat, potensi ya mungkin make sense Bang. Tapi baggage-nya, wah ini kayaknya terlalu berat untuk diambil resiko. Nggak, tapi masalahnya Liverpool butuh nih Bang sayap-sayap ini Bang. Kan Salah nggak ada. Iya makanya karena butuh. Nah kan sebenarnya dari sisi opsi itu banyak Bang. Jadi dia punya cadangan plan B, plan C untuk posisi sayap tuh banyak sebenarnya. Satu, Chico Conceição. Chico Conceição juga diincar sama Liverpool. Kemudian Matias Fernandes Pardo. Matias Fernandes Pardo main juga kemarin di Piala Dunia. Ya mungkin nggak terlalu kelihatan, tapi di Liga domestik cukup oke. Terus ada Yan Kubu Minte dari Brighton. Tapi di overpaid juga di quote-nya sama Brighton. Ya namanya Brighton, lu nego sama Brighton sama kayak lu nego sama ini Atalanta. Iya udahlah, jago lah di pasar buat ngecap-ngecap gitu. Bagus barang nih. Soalnya kan gitu. Brighton Mart. Brighton Mart gitu. Nah itu sebenarnya opsinya banyak. Cuman bukanlah opsi yang appealing untuk fans Liverpool. Kalau fans Liverpool kan pengennya pastinya marquee signing dong. Iya. Itu tadi Bradley Barcola. Cuman ya permasalahannya harganya nggak masuk akal. Ya jadi belum tahu kita nih mengisi sayap nanti ke depannya siapa nih Bang ya. Iya karena gue nggak yakin. Karena gini, tergantung dua juga dulu ya. Pertama, siapa yang masuk ke PSG. Satu kan udah masuk Aklia IC dari Olympique Lyon. Satu lagi kan kabarnya Mika Götze tuh dari Ajax. Nah ini dituntasin dulu nih. Masuk dulu ini ke PSG. Baru PSG bisa berpikir in terms of market sekarang. Siapa yang punya uang, siapa yang bisa di charge overprice, dan hitung-hitungannya dia kalau kehilangan Bradley Barcola. Sisa kontraknya 2 tahun Bang. Nah kalau dia mau jual mahal, sisa musim panas ini waktunya. Karena Bradley Barcola udah decide nggak mau perpanjang kontrak di PSG karena dia selalu jadi cadangannya Kvaratskhelia dan semua pemain lini depan lainnya. Iya nggak kepake juga dengan potensinya dia, maksudnya sayang banget ya. Sayang. Ya gitu. Kalau kita lihat tadi bahas Palestra aja, akhirnya dengan potensi dia bisa ke peaknya gitu. Betul. Ya. Sayang kalau Barcola nggak nyampe peaknya nih ya. Dan jangan coret Arsenal Bang. Tetap ada di zona itu ya. Enggak, karena kan mereka baru aja patah hati, nggak bisa datengin Vini. Iya. Ya pasti kan mereka akan incar usual name suspects gitu. Suspeknya siapa ya? Bradley Barcola. Gakpo. Enggak, yang terakhir sih yang paling gue bikin gue deg-degan, mereka bakal all in ke Kenan Yildiz Bang. Ini bakal gerak nih mereka di minggu ini. Jadi karena tadinya Vini itu mereka bikin dispensasinya gila-gilaan. Satu dari sisi struktur gaji itu dia acak-acak. Terus yang kedua dari sisi tentunya treatment terhadap Vini itu beda banget. Kan selama ini collective togetherness gitu kan. Baca Bible bareng sama Pastor Julian Timber gitu kan. Ya berdoa akhirnya mereka juara gitu kan. Nah tiba-tiba ini ada satu superstar. Pasti kan beda. Dan itu udah di-sanction perubahan itu. Ternyata gak datang kan. Nah jadi jamaknya membeli Kenan Yildiz itu paling masuk akal karena mereka udah sebenarnya bikin inquiry pertama sekitar sebulan lalu sebelum Piala Dunia dimulai. Mereka udah bikin inquiry ke Juventus, ditolak mentah-mentah. Ini pemain gak dijual, lu mau tawar berapapun kita gak jual. Tapi yang sekarang this time around mereka kan terluka nih karena Vini gak jadi nih, cuma di PHP-in lah kasarnya gitu kan. They have money, mereka punya capital dan mereka akan all out untuk Kenan Yildiz. Dan jangan kaget kalau tiba-tiba
keluar tawaran 120-130 juta bang untuk Kenan Yildiz. Dan at that point manajemen Juventus pasti mikir gini bang, ini bakal lewat lagi nggak tawaran kayak gini ya? Ya iya kepikir itu ya. Kepikiran bang. Iya kelewat lagi nih kita butuh dana juga. Apalagi kemarin mereka baru aja settlement sama UEFA karena perkara pembukuan mereka minus 100 juta bang. Iya. Akhirnya mereka bayar denda. Dan kalau sampai tahun ini mereka nggak balance pembukuannya, itu bisa kena suspended transfer window atau denda lebih gede lagi. Atau tidak boleh berpartisipasi di kompetisi Eropa. Jadi ini mereka harus take it seriously. Kenapa? Karena sekarang semua pemain yang lagi dijual gak ada yang ngambil bang. Gleison Bremer 1 bulan ditaruh di market, gak ada yang nawar bang. Iya. Kan yang bisa dijual kan nama-nama kayak gitu doang kan. Iya Bremer sampai si ini juga si Kepren Thuram lu bayangin. Kepren Thuram tuh kan best gelandangnya Juve lah di tim ini sekarang. Iya. Gak ada yang ngambil karena dia juga cedera bang. Oh injury prone. Injury, dia lagi cedera lutut. Jadi tuh nggak ada yang nawar dia. Meskipun sebenarnya ketertarikan ada, tapi orang takut lah. Lu udah sembuh belum sih? Gitu dong. Kalau terkecuali dia udah fit, baru orang akan nawar. Nah terus dia juga dimasukin Chico Conceição ke transfer market. Gak ada juga bang yang nawar. Jadi 3 pemain yang valuasinya paling bisa dijual, Andrea Cambiaso deh 4. Gak ada juga bang yang nawar bang. Iya. Gak ada. Gitu, gak usah kita ngomongin ke nama-nama Jonathan David ya, Luis Openda, gak usah ke situ dah. Yang paling kemungkin kejual dulu gak ada yang nawar bang. Jadi gue takut kalau Kenan Yildiz ditawar sama Arsenal 125 dah, gak usah 140, kita gak usah bermimpi tinggi-tinggi. 125 itu Carnevali bikin meeting urgent itu langsung gimana nih, pasti 60% dijual bang. Ada potensi sih. Ada bang. potensi gila. Makin botak Spalletti anjing, pusing gua. Makin stres, apalagi kemarin baru beli Kerim Alachbegovic. Iya. Yang bisa main di posisinya Kenan Yildiz. Iya, nikung gua itu Iya, makanya maksud gua kan pasti langsung Carnevali ngomongnya gini ke Spalletti. Kan lu udah gue kasih pemain, Chico gak gue jual dah. Iya. Gitu. Dan bagus bang David ya. Iya. Cukup oke lah. Iya. Alachbegovic. Iya gitu. Oh itu ternyata kenapa ngincar pemain gua itu ya. Itu kenapa gue bilang sama lu bang, nih pemain bagus bang. Waktu kita bahas kan ada satu bang Amorim nelfon langsung kan. Iya. Ini bang nih pemain bagus. Ibra udah nawarin ke Milan, ini adalah talenta asal Balkan, the next big thing. Dia sampai gitu bang. Sampai urge Milan untuk udah ini beli, ini bagus gitu. Karena emang bakatnya bagus banget gitu. Anjir, wah Kenan Yildiz, here we go teman. Gue feeling gue berat nih anjir Kenan Tapi ada satu lagi juga yang di PHP-in, Rodri sebenarnya. Tapi sebelum kita bahas Rodri bang, pertanyaan gue, kita kan sudah lihat beberapa tim IPL pre-season dan beberapa ini juga dengan sistem baru mereka gitu. Di antara Tottenham Hotspur, City, Liverpool, Chelsea, menurut lu siapa yang bakal outstanding di Premier League musim depan? Gue Chelsea nomor 1. Nomor 1 lu Chelsea? Ya itu dah semua orang juga akan ngomong itu sih. Ya, nomor 2 gue watch out buat Tottenham. Oke. De Zerbi. Dia tinggal nunggu satu striker ya kan. De Zerbi udah wanti-wanti bang. Iya. Expect satu lagi bomba. Dia bilang gitu. Oh bahasa Italia. Bahasa expect satu lagi bomba dia bilang. Karena dia sekarang yang memang bertanggung jawab atas transfer. Nah baru aja kemarin itu dikonfirmasi sama Enzo Maresca kalau Omar Marmoush akan cabut bang. Iya Marmoush cabut ya. Marmoush salah satu targetnya Tottenham Hotspur. Nah kalau ini kepingan puzzle-nya lengkap, dia kan kurang striker doang nih sebenarnya. Kalau Kudus sudah sehat lagi, Tonali di situ ya, si Matheus Fernandes di situ, Conor Gallagher masih ada, backnya sekarang diperbaiki, Cuti Romero dijual dapat lagi duit. Beli satu sayap lagi misalnya sama satu striker, bahaya Spurs bang. Romero mau kemana jadinya bang? Atletico. Oh udah ya. Jadi mereka udah sepakat secara personal. Romero dan Atletico ya udah cocok lah sana bang, ada Diego Simeone. Bukan cocok lagi, Argentina semua bang. Semua ya maksud Atau Atletico itu bener Argentina apa pokoknya. Sampai main game-nya juga cocok. Iya cocok. Iya kotor-kotor itu. Iya kan calon pengganti Scaloni kali itu bang. Simeone bang. Nah jadi kesana tinggal agree transfer fee aja. Kemarin kan sebenarnya udah sepakat antar klub itu Inter Milan sama Spurs. Iya benar. Inter udah nawar 40 juta, Spurs terima, tapi Cuti Romero ini gajinya mahal bang, 7 juta euro. Oh iya mahal. Itu cuman selisih
1 juta sama gaji pemain termahal Anda, Rabiot. Ya. Rabiot 8. Nih gue info aja. Iya kan. Karena gue udah Vlahovic kan udah gak ada bang. Iya, emak toksik emak ya. Kan Vlahovic udah gak ada. Tadinya Vlahovic kan 10 bang gajinya. Jadi gue udah bisa sedikit bragging nih. Sekarang pemain bergaji tertinggi gue di klub tuh cuman Kenan Yildiz 6 juta. Jadi lu sekarang yang bayar Adrian Rabiot 8 juta. Anjing lu. Sampai gak ada impactnya buat Amorim, tai juga tuh. Oh iya, jadi Tottenham Hotspur nomor 2 nih bang. Kalau ada Marmus masuk nih, potensi Marmus masuk ya. Ya. Oke, berarti nomor 3-nya siapa? 3-4 undermining sedikit sih gue dengan belanjanya Man United. Gue harap tuh mereka sebenarnya lebih agresif lagi bang. Oke. Cuman gak tahu ya kenapa ya. Maksudnya mungkin saking hati-hatinya mereka dan tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Ini justru gue rada worry. Karena kemarin itu paruh kedua musim lalu. Kan mereka cuma main sekali 2 minggu gitu. Sekarang mereka mau main di Liga Champions, Carabao Cup, FA gitu. Dan kedalaman skuadnya gue rada worry sih jujur. Satu center back mereka tuh banyak yang injury prone. Matthijs de Ligt sampai sekarang belum fit. Dari kemarin yang katanya cuma cedera apa, ternyata nambah dan punggung kalau gue nggak salah. Nah Harry Maguire udah umur segitu mungkin satu-satunya back yang bisa diandelin. Lisandro Martinez kita tahu kan injury prone juga. Leny Yoro masih muda. Jadi dari sisi defensif tuh mereka punya isu. Terus juga kedalaman di tengah. Tielemans itu punya wisdom lah di Premier League. Tapi kan kalau lu lihat jumlah menit bermain dari Yuri Tielemans itu nggak pernah di atas 26 semusim bang. Jadi dia gak pernah main 38 kayak misalnya Bruno Fernandes nih. Ada 38 pertandingan 38-nya dia main. Itu gak kayak gitu fisiknya Yuri Tielemans. Jadi pasti ada butuh pemain yang bisa ngegantiin. Dan gue gak yakin Andre Santos dan Kobbie Mainoo cukup bang. Harus ada satu lagi sebenarnya. Gak cukup ya Andre Santos Kobbie Mainoo bang? Gak cukup bang. Karena kan mainnya kan 3 kompetisi. Oh iya karena main setiap 3 kali sehari loh, 3 hari sekali loh sekarang mereka. Nah, dan kita semua tahu Mason Mount juga injury prone. Kemarin lawan PSG baru pramusim udah cedera dia. Kan katanya dia yang mau jadi gelandang keempat. Belum mulai nih musim dia udah cedera bang. Maksud gua kalau gelandang lu cuma 3 untuk 3 kompetisi 90 main tiap 3 hari sekali. Meninggal sih. Wah meninggal anjir. Masa satu lagi anak-anak bocil lo naikin. Ya maksud gue ayo lalu Man United gitu loh. Jadi gue sih rada worry. Plus juga Joshua Zirkzee kan mau dilepasin ke Juve. Iya Zirkzee. Nah itu belum ada pemain penggantinya juga bang. Anjir. Jadi kedalaman gue rada worry sama Man United. Kecuali ada sesuatu transfer yang sebenarnya udah beres. Tapi emang gak di-announce ke publik. Contoh kayak opportunity yang mereka punya barengan sama Tielemans kemarin. Kan gak ada yang bisa membaca pergerakan itu kan bang. Iya. Tiba-tiba ada release clause gue trigger aja. Gitu. Kecuali dia udah punya target-target kayak gitu dan so far kan memang secara informasi belum ada bang. Belum ada. Ya tapi kalau kenapa City sama Liverpool 3-4 berarti? Kan kalau Tottenham 1-2 tadi sama Chelsea. Kenapa 3-4-nya Liverpool sama City? Ya karena dari sisi skuadnya gak banyak berubah bang. Iya. Kan sekarang arguably Liverpool kan baru datengin Victor Munoz. Munoz kemarin debut menurut gua cukup menjanjikan lah. Cukup menjanjikan. Ada satu situasi di mana dia bisa ngelewatin 2 orang sekaligus. Tapi end product masih question mark. Karena dia baru main babak kedua kan. Gue pengen lihat dia main 90 menit. Gitu. Tapi apakah dia improvement yang signifikan ketimbang Cody Gakpo? Enggak juga. Gitu. Oh enggak juga. Enggak juga gitu. Ya oke. Tapi ya enggak yang maksudnya beda banget nih kualitasnya sama Cody Gakpo gitu. Enggak juga bang. Cody Gakpo decision making lebih bagus. Eksekusinya jelek. Victor Munoz eksekusinya bagus, decision makingnya masih question mark. Mungkin sepanjang berjalannya waktu dia bisa menyeimbangkan itu. Dan sayap kanannya kan belum ada bang. Kemarin yang main Kumas. Pemain muda gitu. Jadi belum ada penggantinya Mo Salah. Dan yang gue baca sepertinya seolah-olah itu sebenarnya akan diproyeksikan Rio Ngumoha dikonversi menjadi sayap kanan. Gitu. Itu kelihatan ketika laga uji coba terakhir Inggris dia mainin di situ di timnas Inggris. Dan itu pun yang terjadi di pramusim dia selalu main di kanan sekarang bang. Dan kemarin dia kelihatan frustrasi, dia nggak nyaman main di kanan. Yang bukan posisi dia. Bukan posisi naturalnya dia. Gitu. Itu alasannya kenapa gue taruh Liverpool 3-4 dan butuh waktu untuk tim ini itu bisa menjadi timnya Iraola. Dari total 90 menit gue lihat Liverpool kemarin baru ada satu situasi di mana gue ngelihat itu kayak timnya Iraola. Jadi
tim Iraola itu by statistik bang, musim lalu di Bournemouth adalah tim dengan frekuensi tertinggi lu dari recover ball langsung menjadi shots on goal. Jadi hanya butuh 2 passing lah untuk dia dari situasi merecover bola langsung ke depan sampai shots on goal. Gue nggak bilang ke depan ya, sampai shots on goal. Nah untuk statistik itu Bournemouth nomor 1 bang. Nah di pertandingan lawan Monaco kemarin kejadian sekali. Jadi tuh benar-benar Ryan Gravenberch recover bola di tengah, dia langsung kasih umpan silang ke Kumas di kanan, Kumas langsung ngasih umpan silang lagi ke Isak nyundul langsung shots on goal. Itu kejadian bang. Oh ini permainan dari Iraola. Tapi sisanya itu masih kayak 50-50, ini masih kayak mainnya Arne Slot dah. Nah itu yang gue rasain. Karena mungkin pemainnya juga belum komplit kan. Begitupun sama Manchester City bang. Gitu, jadi belum bisa kita lihat dan belanjanya juga baru 1. Elliot Anderson juga belum main bang. Oh iya. Belum main Elliot Anderson. Iya benar. Jadi belum kebayang. Belum kebayang. Iya. Mungkin nanti kalau misalnya masuk lihat Community Shield itu kan nanti si Maresca udah punya balik Rodri lagi, ada beberapa pemain yang udah balik lah. Jadi kita bisa lihat nih kayak gimana dia maksain existing player main dengan gayanya dia. Iya. Gitu. Kalau sekarang ya berat yang main masih Make Aidu bang. Sama Bemumbo, lu tau Bemumbo? Gue aja gak tahu. Siapa Bemumbo aja? Tahu tuh gue. Iya. Orang Erling Haaland masih liburan di mana nggak jelas ngapain dia. Tapi kalau misalkan Rodri tadi kan lu mention Rodri kan ke City berarti kan. Tetap main di City di Community Shield. Berarti Rodri ini sebenarnya gimana sih bang? Oke. Kita konfirmasi dulu basis dari keinginan sang pemain deh. Yang maunya ke Madrid. Yang udah clear ya. Yang udah clear tuh cuma 1 bang. Dia nggak mau perpanjang kontrak di City. Itu basisnya di sana dulu. Jadi kalau dia mau perpanjang kontrak di City, hari ini dia udah tanda tangan karena penawaran itu udah disampaikan ke dia sejak Januari. Gaji penawarannya gede. Jadi nggak ada alasan sebenarnya buat dia nolak. Kalau emang hatinya pengen bertahan, berarti kan basisnya itu adalah emang dia pengen pindah. Nah sekarang kita coba runut kenapa akhirnya dia hot and cold. Awalnya ke Madrid, hanya mau Madrid. Terus tiba-tiba sekarang Barcelona yang lebih unggul dari sisi perburuan tanda tangan Rodri. Kalau kita coba tarik undur bang. Jadi gini kondisinya adalah ketika akhirnya Florentino Perez men-sanction transfernya Rodri. Itu dia akhirnya menyampingkan soal egonya dia. Yang kan sebenarnya Rodri ini jualan dari pesaing kampanye diri pemilihan presiden kan si Enrique Riquelme. Jadi Enrique Riquelme ini kan mempresentasikan 2 jersey, 1 Erling Haaland, dia janjikan 1 lagi Rodri. Nah, Presiden Florentino Perez membeli pemain yang jualannya saingannya dia itu udah set one thing kalau dia mengesampingkan egonya. Untuk nyampe situ aja tuh berat Bang Kemal. Jadi tuh direktur Madrid harus bujuk dia, Jose Mourinho harus bujuk dia. Nah, itu akhirnya udah kejadian. Florentino Perez kasih lampu hijau, oke, gue akan kesampingkan ego gue untuk Rodri. Ngobrol lah manajemen Madrid sama Rodri, keluarlah statement Rodri, dia hanya ingin Real Madrid. Nah, the moment statement ini keluar bang, itu jadi skakmat untuk tim yang berminat. Kenapa? All of a sudden dia jadi bisa nawar karena prinsipnya dia adalah lah orang pemainnya maunya mau ke gua. Iya. Lah iya dong. Iya bener. Nah dengan prinsip ini Florentino Perez bernegosiasi dengan Man City, nawarnya kayak nggak masuk akal. Nawarnya 50 bang. Iya itu dia. 50 juta euro. Nah City yang ngerasa kayak lah terhina lah. Iyalah. Ini pemain terbaik dunia cok. Iya Ballon d'Or gitu kan. Ini juara dunia, pemain terbaik di final Piala Dunia, pemain terbaik yang ada di Piala Dunia kan dia pemain terbaiknya best player. Iya best player. Calon Ballon d'Or lagi. Back to back tuh dari Euro dia itu juga. Iya. Nah terus lu tawar dia 50 juta, understand kontraknya sisa setahun. Tapi ini pemain terbaik dunia. Jadi berarti kan lu menghina. Penawaran itu adalah penawarannya berarti hinaan bang. Iya benar ya. Nah ibaratnya tuh ya lu nawarnya nggak ngotak lah gitu kalau di pasar gitu ya. Nah akhirnya City prinsipnya udah gue gak mau jual, mendingan gue habisin kontraknya. Nah ini yang membuat akhirnya kubunya Rodri yang kepanasan bang, cacing kepanasan. Karena kan ngerasa kayak loh gara-gara statementnya gue ngomong kayak begini, akhirnya Madrid nawarnya hold and cold. Nah sempat di hold sama Madrid untuk bikin City akhirnya nurunin harga. Jadi dia bilang ya udah transfernya gue nggak lanjutin dulu ya, kita hold dulu.
Nah, the moment dia ngomong hold bang, hari Rabu minggu lalu, Deco sama Joan Laporta masuk dia bang, masuk dengan strong, dia bilang langsung. Harga yang langsung tak. Gitu bukan ya? Harga bang, ke pemainnya dulu. Jadi blocker berikutnya adalah membuat statement yang udah keluar hanya mau Real Madrid ini menjadi saya akan mengconsider tim selain Real Madrid gitu dong. Nah itu yang pertama kali diadres oleh Deco dan juga Joan Laporta. Mereka datang melakukan pendekatan personal kepada Rodri yang bilang, udahlah lu mending ke Barca aja. Gaya main lu lebih cocok. Jadi jualannya tuh simple bang, Deco sama Joan Laporta. Lu akan jadi the next Busquets. Lu akan main lebih bagus dari Busquets. Kita akan jadikan lu bintang di tim ini. Ini adalah semuanya pemain timnas Spanyol. Lu gak perlu adaptasi. Itu jualannya Laporta Deco ke Rodri. Mulai goyang deh bang. Belum harga tuh ya padahal. Belum harga bang. Iya, karena ini dulu percuma lu nawar sama City kalau pemainnya cuma mau Madrid kan. Iya. Nah mulai goyang bang. Ikutan semua pemain timnas Spanyol yang ada di Barcelona. Nelpon bang satu-satu. Pedri. Iya semua. Iya. Kubarsi, Olmo. Nelponin bang. Dichatin Rodrinya. Udah lu di sini aja. Bla 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 bla. Plus Barcelona belum jadi men-sanction transfer Julian Alvarez. Karena kan deadlock. Jadi ada uang nih Barcelona. Berani mereka. Dan mereka akhirnya fokus all out ke Rodri. Nah akhirnya yang membuat ini transfer twistnya terjadi. Rodri nanya Pep Guardiola. Ya lu nanya sama Pep Guardiola kan dia Barca banget. Iya pasti maunya ke ya sono. Tolol maksud gua. Salah lah. Iya kagak mungkin Pep Madrid lu. Iya gak mungkin Iya. Wah dikecapin bang sama Pep Guardiola. Udah lu di situ gak perlu adaptasi. Mainnya udah kayak main kita di City. Iya. Udah lalu bakal jadi bintang. Berubah bang dia di situ langsung. Di situ dia berubah. Di situ akhirnya Barcelona confident. Nah masalahnya nambah lagi bang, nggak baiknya buat Real Madrid. Lu pikir itu direktur-direktur di City kagak ex Barcelona semua? Ferran Soriano, ayolah. Pas gua induction aja bang, hari pertama gua kerja di Manchester City, itu gua bersama 15 karyawan lain yang merupakan hari pertama dia juga, yang 14-nya dibajak dari Barcelona. Ngasih tahu aja gue. Iya. Ya itu realitanya. Ya kalau ditanya begitu ya Rodri mah goyang lah. Nah masuk akhirnya kenapa Barcelona jadi pede bang. Oh udah nih pemain udah milik gue nih. Sekarang tinggal gue agree. Nah apakah jadinya Barca bisa mencapai kesepakatan dengan City? Bisa banget. Karena masuknya udah antara friend to friend. Beda nih Madrid nego sama lu. Misalnya kayak gue nih, gue malu udah kenal kan. Ya gue bisa nego sama lu as the friend. Beda misalnya kalau Fajar editor, kan lu gak kenal nih. Lah udah lu udah ada dinding, udah ngerasain enggak lah ini harga gue lu bayar. Beda bang pendekatannya. Makanya Barcelona nyaman nawarin 50 juta euro sebagai opening bid, dimana mereka tahu opening bid itu pasti ditolak. Pasti ditolak sama City. Tapi kenapa penting opening bid itu ditaruh segitu? Biar negosiasinya gak terlalu tinggi bang. Kalau opening bid lu 60, close-nya di 90. Kalau opening bid lu di 50, close-nya di 70. Nah sekarang gapnya sisa 30 juta. Opening bid yang pertama 50 udah pasti ditolak. Permintaan City 80. Nah sekarang mereka mau ketemu di tengah. Barca naik ke 60, City turun ke 70. Nah sisa 10 jutanya bang bisa disalamin pakai bonus bang. Oh jadi gitu mainnya. Gitu. Berarti hampir fix bang ya udah Barcelona ya. Lebih gede kansnya Barca sekarang ketimbang Madrid. Oke. Tapi tetap ada potensi ke Madrid, tetap ada. Berat. Oke berat. Udah berat sekarang. Udah di level ini kalau dia mau balikin lagi udah berat bang. Iya. Udah berat. Iya. Karena gue jadi Rodri nih. Lu bayangin ya. Udah ngomong sama 8 orang cok. Buat gue ke Barca. Kebayang gak lo? Terus lu gak jadi datang? Enggak, ini sama kasusnya kayak Jose Mourinho ditawarin jadi suksesornya Sir Alex, tapi dia udah ngomong iya ke Chelsea. Iya. Ayo. Ya gak mungkin. Gak mungkin lah. Ini orang-orang gue semua di Chelsea gitu. Orang yang sayang sama dia. Ngamuk lah gila bang. Gak mungkin. Oh berarti teman-teman buat yang menantikan Rodri. Ternyata Rodri akan masuk Barcelona. Itu ya teman-teman ya. Jadi Rodri Barcelona. Terus ada potensi tadi juga nanti kita masih ada ketemu lagi sama Bang Hanif dari Kamis ya. Dan terakhir sebelum udahan Bang, menurut lu Mancini sama Ranieri bakal works-nya di Italia sebelum kita udahan? Ya segitu-gitu aja lah. Segitu-gitu aja lah. Jawabannya gitu sih. Apakah ekspektasi kita kan sebagai fans timnas Italia ada perubahan dong. Nah perubahan itu kan sebenarnya kita harapkan dari dua sosok.
Ya Maldini sama Pep Guardiola. Kan baru aja kemarin keluar wawancaranya. Maldini akhirnya ngomong ke Corriere della Sera. Itu dia bilang kalau gue sampai nyamperin Pep ke Barcelona. Iya benar. Gue ngomong seharian. Hampir deal ya. Pep Guardiola bilang hampir menyetujui pindah sampai dia ngeluarin kertas, dia udah coret-coret si ini main di sini. Udah gitu bang. Dan dia setuju dengan harga pelatih yang lama bang. Nah itu dia maksud gue. Berarti kan apa yang disampaikan oleh Malago selama ini tuh adalah fitnah. Oke. Malago bilang kan Pep Guardiola tidak masuk dalam parameter gaji kami. Iya benar. Iya dong. Iya. Ternyata gaji bukan masalah. Emang si anjing gak mau berubah aja bang. Kita dipilihnya politisi lagi. Ya ditaruhnya Ranieri lagi. Ya Mancini lagi. Itu alasannya kenapa sampai Spalletti bang. Nih gue jujur bang ya. Tadi gue underestimate Spalletti bang. Gue tuh gak suka lah Juve dilatih sama Spalletti. Karena gue gak percaya Juventus itu approach-nya bisa menyerang. Selama ini tuh udah dicoba sama Sarri, udah coba sama Pirlo kan gak works kan. Nah ini datanglah Spalletti. Makanya gue agak sedikit gak yakin lah gue emang bisa gitu. Tapi bang, begitu gue ketemu langsung sama Spalletti kemarin bang, wah anjing bang, berkarisma banget bang. Lu bayangin ya, lu dari jarak segini nih, dia kayak punya haki bang. Kalau di One Piece tuh ada haki kan. Jadi lu kayak gini tuh tapi orang udah terintimidasi sama lu. Itu Spalletti bang. Apalagi kumisnya itu bang ya. Wah anjir. Dan dia tuh kalau ngomong bang, dia take his time. Jadi kayak lu bayangin ya, kalau lu berhadapan sama mafianya tuh gak perlu overspeak, gak perlu menjelaskan dirinya, tapi dia dengan kelas. Jadi kayak dia hanya akan ngomong kalau perlu. Jadi dengan mimik, dengan haki, dan dengan pace yang sangat-sangat tepat. Jadi lu terintimidasi bang. Nah jadi gue tuh kayak, tadinya gue mau nanya nih bang ya. Gue mau nanya ke Spalletti itu pertanyaan yang nge-trigger dan bikin dia terpojok. Begitu gue ketemu bang, gak berani bang gue nanya. Lu tau gak gue mau nanya apa sama dia? Lu berani, lu percaya gak sih sama Project Next Gen? Kan lu hancur-hancuran musim lalu, kenapa gak lu mainin Next Gen aja? Gue mau nanya itu bang. Gak keluar bang. Gak keluar anjir. Nah Spalletti ngomong soal tanggapannya kenapa Ranieri dan Mancini yang dipilih. Tanggapan Spalletti itu sesimpel bang. Milih orang itu jangan karena dia temen lu. Kan kita mau ada perubahan. Itu doang bang, 2 kata-kata yang dia sampein. Wah anjir gue langsung. Berarti Maldini bener ya. Maldini bener bang. Anjir. Spalletti ngomong gitu. Milih orang di tempat itu jangan yang karena dia temen lu. Anjing. Karena yang bisa, kita kan udah 3 kali kagak lolos nih gitu. Iya. Gitu bang tanggapan dia bang. Dan dia kan gak ada kepentingan bang Spalletti. Iya gak ada juntrungan apa-apa. Iya ngomong aja. Ngomong aja gitu. Gak ada beban juga iya. Wah berarti timnas Italia suram banget nih. Suram bang. Gitu. Waduh, curiga timnas Italia main AFF juga gak longgar. Gak ikutan, kagak mau bahas timnas. Gue juga gak mau kalau bahas timnas. Tidak mau bahas timnas.